Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ajmain, amma ba'd. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Yang saya muliakan pengurus Masjid Jami As-Sakinah, yang saya muliakan para orang tua, para alim ulama, cerdik pandai, semuanya saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Puji syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa, yang telah memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk berada di majelis kebaikan ini. Disebut majelis kebaikan nih Pak, karena tempat yang kita duduki ini sebaik-baik tempat ya. Kemudian niat kita semua insya Allah hanya ingin mendapatkan rahmatnya ya, tidak yang lain. Kemudian yang akan kita bicarakan adalah hal yang Allah dan Rasulnya izinkan untuk kita bicarakan, meskipun kita nyadar ya, membicarakan ini, membicarakan hal yang berat nih memang kita jauh lah dari kata sempurna Pak ya. Paling tidak ya, paling tidak kita ada niat baik untuk memahaminya. Mudah-mudahan bersamaan dengan itu Allah kasih hidayah ya dan taufik kepada kita untuk bisa memahami ya isi daripada ajaran-ajaran Allah. Tapi kalau untuk pas jauh Pak ya, untuk pas seperti yang Allah kehendaki ini jauh. Paling tidak lah, tak melenceng sangat ya. Selanjutnya hadirin, mari kita mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengingat Rasul, menyadari beliau ini penting Pak ya, agar kita memiliki keinginan untuk bisa bersama-sama Rasulullah ya. Nah ketika kita mengingat beliau, Allah meminta dengan kita berkirim sholawat dan berkirim salam kepada beliau dan keluarganya ya. Dalam hadis banyak redaksinya itu. Ada yang seperti kita baca ya dalam sholat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Ada sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis disebut orang kikir itu bukan hanya kikir harta itu. Ada boleh orang digelari kikir
Kalau Rasul disebut asmanya, betul? Mau nama beliau Muhammad, mau Ahmad, mau Al-Hashir, ya, Al-Khatim. Tapi kita enggan berdoa kepada Allah dengan salawat dan salam. Al-bakhil man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang kikir itu adalah orang yang kalau aku disebut di sisinya dia enggan bersolawat kepada aku. Itu. Maka biar Rasul nanti dermawan dengan kita, mau memberikan syafaatnya. Insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Dah, karena ini minggu pertama kita ngaji fikih Ustaz ya. Kan tentang apa Pak? Air. Betul lah? Air. Nazopah ya. Nazopah dan toharoh ya. Udah. Ada air Ustaz. Ada air hujan, ada air laut. Masih ingat? Belum ya? Air hujan ya. Baru air hujan Pak ya. Alhamdulillah saya nengok di Facebook Ustadz Ali ini, Taman Harapan Indah, paling banyak dikirimi air oleh Allah. Itu rezeki Pak, betul lah, rezeki berlimpah. Cuman gitu Pak, kalau kita nih dah dikasih lebih, kadang begumam juga ya. Bila katanya berhenti hujan nih, kan gitu. Kayak panas, betul lah. Kalau kita nak nikahin anak, minta panas tuh Pak, betul lah. Kalau kelamaan, bila hujan turun, itu manusiawi, ya manusia. Tapi kalau bisa, jangan pakai gumam ketidakridhoan, betul lah. Maka ada doanya kalau hujan turun tuh, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, mudah-mudahan hujan yang Engkau berikan nih memberkahi sekitar kami, wala alaina, bukan menimbulkan kemafsadatan bagi kami. Dah, air ya. Sekarang cerita air. Air itu bahasa Arabnya ma'un. Kalau banyak air, miyah, miyahun, miyahun. Kalau pernah umrohan, muyah. Orang sana tahunya muyah. Air ini kata para ulama ada tohurun, ada tahirun ghairu tahurin, ada mutanajjis. Jadi air ini ada yang tahirun, ada yang tahurun. Bahasa lainnya tahirun mutahhir, suci dan bisa dipakai untuk bersuci dari hadas dan najis. Ada yang setakat tahir tapi ghairu tahur, suci tapi tak boleh dipakai untuk bersuci. Kasih kopi. Nah, ini kelompok kedua nih. Ini namanya tahirun ghairu tahurin, gitu loh. Suci dia maka boleh saya minum, betul lah. Tapi ghairu tahur tak boleh dipakai bersuci. Jadi kalau kena tai cicak sini, jangan pakai air kopi, nah gitu kan. Karena dia tak boleh digunakan untuk mensucikan najis, membersihkan najis, mensucikan diri, mentahirkan diri dari pakai ini. Kalau tai cicak. Nah kalau ini ya boleh dipakai bersuci, boleh dipakai minum. Kalau ini minum doang.
Jadi derajatnya itu muliaan ini sebenarnya. Tapi harus masih begini ya. Karena ini tohir, mutahhir, maka ini alami Pak, asliyah. Kalau ini berefek Ustaz. Efeknya tahu enggak? Tamu tidur. Makanya kalau mau ngaji, tamu tiduran, bak kopi Pak. Yang ketiga mutanajis. Air yang mutanajis. Air yang sudah terkontaminasi najis. Nah, kelompok pertama air suci dan mensucikan nih. Pertama adalah kullu ma'in nazala minas sama. Setiap air yang turun dari atas. Ya, dari atas. Sama itu atas. Tak mesti langit, atas. Entah dari langit itu atau dari setakat awan kan bisa aja. Kalau ilmu pengetahuan kan nyebutnya bukan dari langit, dari uap yang naik ke atas menjadi embun, tertiup angin. Jadi sama itu artinya atas, air yang datang dari atas. Jadi Ustadz jangan punya kira langit itu yang biru, itu bukan. Jadi yang biru itu adalah batas kemampuan pandangan mata kasat kita. Ternyata setelah pakai pembesar kan bukan biru jadinya. Betul. Dalam hadis Isra Mi'raj kan disebut langit pertama itu punya pintu loh. Langit pertama itu punya pintu. Di langit pertama ini ada Nabi Adam. Ya. Pokoknya yang datang dari atas Ustaz, ya. Nah, kita bilang apa? Air hujan, air es, betul lah. Kan ada juga es dari atas kan, bukan hujan aja. Yang kedua wa naba'a minal ardi. Yang kedua, air suci dan mensucikan itu adalah air yang keluar dari dalam bumi. Banyak macam kan? Ada air sumur, ada mata air, ya. Bakian ala asli khalqatihi, masih natural. Gitu. Si Upin bilang masih apa? Semula jadi. Si Upin itu. Orang kita bilangnya masih alami, belum dicampuri kopi, gitu loh. Belum dicampuri es campur, apa lagi? Sekoteng, jahe, masih alami, kayak dari langit atau kayak dari maka namanya tuh masih air, belum disebut air sekoteng, air jahe, air jeruk, belum. Si air aja. Kalau ini dibilang air bestari, bestari ini merek aja itu, ya, bukan karena dicampur ini. Lam yataghayyar ahadu awsafihi as-salasa. Yang sifat-sifatnya, sifat air itu ada 3. Itu belum berubah. Sifat yang melekat di air ini ada 3. Warna, betul lah. Nah ini warnanya. Rasa, kemudian apa namanya? Aroma ya, aroma, cium bau. Masih semula jadi, masih natural. Nah itu apa namanya? Suci dan mensucikan. Wa minat tahur ma'ul matar. Di antara air suci dan mensucikan itu ada yang disebut ma'ul matar, air hujan. Air hujan, ya.
Di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla berfirman, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Dan kami telah menurunkan dari atas kepada air yang suci nan mensucikan. Ma'an tahura. Itu namanya air hujan, kan datang dari atas. Itu sehalal-halal air itu Ustaz. Karena dia tak ada fasilitas kita pakai kan, betul lah. Kita pakai paralon kita, ya. Makanya di akhir zaman ini katanya yang tersisa yang halal tuh air hujan lah. Tapi itu pun dengan catatan air hujan tuh langsung masuk ke lubang mulut kita. Kalau sudah pakai gayung, gayungnya kadang gasam kan gitu. Kemudian di firman yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan Dia Allah telah menurunkan kepada kamu semua dari atas kepada air, yang dengan air itu Allah mensucikan kalian. Jadi dengan air itu Allah mensucikan kalian. Ustaz tahu tak bahwa di dalam Al-Quran itu disebutkan segala makhluk yang hidup Allah jadikan kehidupan mereka itu dari air. Dari air, ya. Maka kalau hati kita nak nyambung dengan Allah pun harus nyentuh air. Ustadz pun dibuatnya itu dari air juga. Mimma'in dafiq, dari air yang memancar. Bukan dari air keran Ustadz, dari air yang memancar. Kalau kata siapa dulu ada ilmuwan muslim dari Turki itu, Harun apa? Lupa saya namanya. Bukan Harun Yahya. Ternyata kita nih Ustaz, bapak kita tuh kalau jadi orang kata miliaran Pak. Kalau jadi semua Pak Ketua itu berlomba gitu. Siapa yang paling bisa masuk duluan ke lubang rahim emak tuh, itulah yang jadi. Kalau dia dah masuk, dah nutup pintu tuh. Nutup. Maka kalau sudah berisi rahim tuh berhenti mereka, ibu kita berhenti dari head. Itulah. Maka kalau diperiksa ke dokter ke bidan tuh udah telat belum? Telat bulan. Telat bulan tuh maksudnya tak head lagi. Oleh karena itu hadirin, ini agak berat. Terkenal gersang betul. Kalau Quran ini turun di Taman Harapan Indah, disuruh wudu itu tak ada masalah. Betul lah. Tinggal buka keran, keluar, pam kan. Kalau dulu ya, Arab dulu betul lah. Belum ada dulu penyulingan air laut kan. Isbagul wudu. Betul lah. Itu di akhirat nanti katanya, betul lah. Dia punya wajah, dia punya tangan, betul? Dia punya kaki, dia punya kepala, punya ciri khas tersendiri, bersinar Pak, kilau. Ya, yang berikutnya adalah maul bahri, air laut. Air laut. Jadi air laut itu statusnya itu tahirun mutahhirun. Tahur. Airnya suci,
dan dia boleh dipakai untuk mensucikan diri kita dari hadas dan najis, air laut. Maka kalau masih ada laut di Tanjung Pinang nih, tak ada nampaknya kita punya alasan bertayamum karena tak ada air. Ngapa tayamum? Tak ada air katanya, pam kering, sumur kering. Tengok laut masih penuh, tak aji sholat. Pergilah sana ke Sungai Ladi kan? Sungai apa itu? Harus pergi. Habis wudhu sana baru balik masjid sholat. Apa Pak? Tak bisa. Wong air bawah dia kok. Betul lah. Air di mana-mana. Cuman kalau kapalnya tinggi susah nak ambil kan, atau ada gelombang mungkin boleh lah kan. Gitu. Tapi kalau sila. Iya. Nggih. Betul. Kalau yang penumpangnya bapak doang boleh lah wudhu. Tapi yang pergi ini 450 orang loh Pak. Kalau semua wudhu pakai air tuh begenang Pak pesawat tuh. Tak sampai kita ke Mekah Pak, dikebumikan di awan kita. Nah itu. Ijtihadnya gitu Pak. Daripada kita hilang nyawa, itu betul lah. Allah ini maha luas rahmatnya. Udahlah ganti tayamum. Kalau tayamumnya ala Imam Syafi'i harus gubarut turab, debu tanah, terus lagi, betul lah, terus lagi. Kalau bapak sendiri boleh kan? Atau saya sendiri yang pakai debu tanah? 450 orang pakai debu tanah, pingsan semua dalam tuh, betul lah, betul kan? Nah, maka ikutlah pendapat ulama yang menyatakan So'idan tuh mayas udu alal. Apa yang ada nampak di muka bumi tak mesti debu tanah, ya. Mau kayu kah, mau tanah kah, mau kain kah, itulah so'id kan. Boleh kita jadikan sebagai alat untuk bertayam. Gitu Pak. Karena sholat ini tak boleh ada dispensasi, harus dibuat sesusah apapun kita. Betul lah. Itu hatta dalam pesawat. Ya. Itu. Dasarnya adalah sebuah sabda Rasulullah SAW yang beliau utarakan ketika ada seorang nelayan lah mungkin ya, bertanya kepada Rasulullah tentang wudhu dengan air laut. Saya ini nelayan mungkin Rasul, ketemu air tawar ini jarang, ketemunya air laut. Air tawar ada tapi untuk minum. Apa kata baginda Rasulullah? Wat tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Laut tuh dia punya air suci dan mensucikan. Bangkainya pun halal. Bangkai binatang yang hidup di laut tuh halal. Termasuk ikan-ikannya kan? Termasuk binatang-binatang yang hidup di laut. Tapi nanti ada yang dikecualikan 4 ya di depan di bab halal haram insyaallah ya. Nah itu. Jadi Ustaz kalau menemui ikan paus dah mati makan aja. Tak payah sembelih. Nak berapa ton pun, meskipun dah terdampar misalnya kan. Minumlah, makan. Halal. Tak disembelih katanya, tak usah disembelih. Majitnya aja halal, kecuali manusia dilempar ke laut, itulah mati di laut. Kata Rustam bilang katanya majit laut tuh halal dimakan pula, kanibal ya. Maksudnya binatang yang hidup di laut mati ya kita temukan sudah ke dalam keadaan tak bernyawa, halal. Itu di riwayat Imam At-Tirmidzi. Berikutnya apa lagi? Maul anhar, air sungai, ya air sungai. Wal uyun, air mata air. Saljun, barat dan sebagainya ya. Itu air salju, air embun.
Itu tahur, suci nan mensucikan. Wa minat tahur milhun in aqada minal ma. Tsumma dabana binafsihi. Di antara air suci nan mensucikan ini adalah garam. Oh, iya. Garam itu apa? Air laut yang sudah memadat. Betul lah? Mencair oleh dirinya sendiri. Oh gitu Ustaz. Jadi kita pergi hari ini kan, menggunung garam di situ tuh. 3 hari kemudian kita datang, mana garam tuh? Dah menggenang air. Nah ini air dari garam yang kita lihat 3 hari yang lalu. Boleh dipakai wudu, boleh. Pakai mandi besar, boleh. Betul lah? Cuman kalau tak biasa asin gitu ya. Jadi kalau sholat di pantai Tanjung Siambang, tak payah nyari air ke atas, sudahlah pakai air laut aja. Ya, pakai air laut saja, boleh itu. Gitu. Kalau ada air tawar, ada air laut, ada pilihan enggak? Boleh dua-duanya. Boleh. 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 Yang lebih abdal tuh yang lebih menyegarkan, lebih nambah kehusuan. Kalau pakai air laut tak husu, adalah air tawar aja. Betul lah. Air tawar aja. Kecuali nak buat sensasi, ya, bolehlah pakai air laut. Atau nak ngasih contoh, betul lah, ngasih contoh. Gitu. Udahlah. Atau kita nak ngasih tahu orang bahwa air laut tuh boleh loh dipakai berwudu misalnya kan. Kita bukan nganggap orang tak ngerti, tapi kita nak praktekkan, karena dengan praktek nih orang lebih yakin kan. Pak Ketua pakai songkok putih kan, wudu di kapal tuh, di Dobon Solo tuh pakai air laut. Boleh Pak wudu pakai air asin? Boleh lah. Mungkin dia nanti nak niru, betul lah. Beda dengan cakap Pak. Kalau cakapnya orang belum yakin, betul lah. Tapi kalau sudah praktek, melekat di sini, bisa. Itu ya. Tapi kalau kehusuannya justru di air tawar, ya cari yang husu aja, gitu ya. Maka nanti di depan ada haram Ustaz menggunakan air, betul lah. Yang kalau Ustaz gunakan air itu, Ustaz menduga kuat mati Ustaz, meskipun untuk wudu. Misalnya Ustaz umrohan tapi pas musim dingin, minus 1 derajat Celcius, wudu. Ini kalau wudu nih tak bisa bergerak lagi tangan nih. Gitu. Haram kata ulama. Kalau pipi makruh. Aduh kuat tak aku ya? Kuat nampaknya lah. Nengok kawan kuat, cobalah. Makruh kata. Berwudu saat terlalu dingin atau berwudu saat terlalu panas. Makanya ada ulama yang di madhab yang memakruhkan kita berwudu dengan ma'un musammas. Ma'un musammas itu air yang panas karena teriknya mata. Di antara faidahnya itu kenapa dimakruhin? Sebab tidak mengantar kepada kehusuan. Tak husu wudunya kan. Boleh jadi nanti terasa sudah sempurna basuh muka itu padahal baru segini, saking panasnya kan. Yang kena di sini kan, ke sini dah panas juga, betul lah. Kayak cerita orang kota Jakarta pergi berlibur ke Cianjur. Nya kan di sungai. Bisa sekali cebok, dia tak bisa membedakan mana air, mana dingin tempat. Cebok, dia rasa sudah air katanya. Sekali naik ke atas, ininya masih kuning, masih bau. Ternyata tadi belum sampai ke air. Karena dia hari-hari di Jakarta, betul lah. Jadi udara dingin Cianjur tuh dia sudah rasakan seperti nyentuh air. Itu. Ya.
Itu Ustaz, ya. Lah, itu kan dah dipraktekkan sama Bapak, ya. Gitu. Bapak wudu pakai air pam dah sah tuh, betul lah. Kategorinya air pam apa tuh? Apa air apa tuh? Air tanah ya. Kalau Sungai Pulai tanda hujan Ustaz. Dari hujan dia. Dari hujan. Kalau musim kemarau baru dari dekat sawit tuh kan air tanah kan. Kalau sekarang nih kita pakai pam tuh hakikatnya pakai air hujan. Betul lah. Itu air hujan. Udah selesai lah orang THI ini, udah. Cuman ngasih tahu aja dalam fikih itu udah ada. Jadi jangan ragu gitu. Betul lah? Jangan ragu. Karena kita nih diragukan orang nih mudah juga ngikut, Pak. Betul lah? Mudah juga ngikut. Yang mengalir di parit rambutan. Dari kebun lagi. Iya. Parit kayak inilah samping masjid. Nah. Tapi di hutan kan? Boleh lah Ustaz. Boleh. Itu jangan sampai begitu Ustaz. Susah hidup kita nanti. Ustaz nak pakai pam nih harus tahu betul di Sungai Pulai itu ada bangkai BABBI tidak? Karena kata orang dekat sana tuh ada katanya kandangnya, betul lah. Tak usah. Kata Imam Ghazali gitu pada dalam Ihya. Kita bertransaksi itu tak usah lah nanya. Ini uang yang Bapak pakai beli barang ini halal tak? Tak usah. Betul lah. Kalau Ustaz tak nampak, betul lah. Dia tidak melakukan perbuatan haram, udah kita anggap halal. Nah ini nyambung pertanyaan Ustaz. Kalau air kolam ikan, air tambak, udang, tambak. Gede kan? Tambak mah kadang segede gini kan? Boleh Ustaz. Nanti di depan kita bahas. Ya, boleh. Katanya di kampung saya sama Pak. Di atasnya tuh ada rumah kecil. Disitulah kita mandi, disitulah kita Tapi gedenya itu lebih 2 kali lipat dia kita punya masjid ini. Nanti di depan di pembahasan mutanajis, selama sifat air tuh ya, sifat air tuh yang 3 tidak berubah warna karena campuran najis tadi, betul? Tidak berubah aroma, tidak berubah rasa, itu masih tohir mutahhir. Tapi jangan ambillah nya yang karena kata Rustam yang penting tak berubah, nya diangkat pula, taklah itu. Ya nya jangan diambil lah. Cari yang bersih. Tapi berwarna ini bukan yang alami, bukan air keruh, alami boleh. Boleh. Nanti kita bahas di depan ya nanti ya. Tuh. Di pembahasan mabhasun fi taghayyuril ma'i bima la yukhrijuhu an kaunihi tahura. Jadi air itu berubah tapi tidak merubah status kenaturalan air. Nah, gitu. Betul kan? Air itu ngalir di selokan tuh ada daun-daun jatuh, betul lah, busuk. Sekali kita angkat, bau busuk, kompos kan? Itu kompos daun tadi. Itu tetap dalam kategori tohir mutahhir, suci nan mensucikan. Tahu? Ustadz beli turen tuh, cap pinguin, baru-baru kan? Itu. Ustadz penuhin, sekali dipakai wudu, bau plastik itu, kan tidak kita bilang air plastik kan? Masih tetap air, boleh kita pakai wudu, masih tohir mutahhir. Gitu. Nyambung kepada pertanyaan Ustadz tadi, kita tak tahu dari sana kan? Gitu. Kita punya keyakinan bahwa sihhatus sholatina khalfa kulli birrin au fajirin. Kita punya sholat nih sah Ustaz, meskipun berimam kepada yang tidak tidak baik. Paham enggak?
Betul ya? Jadi tak payah kita neluntik Ustadz Ali ini orang baik kah atau orang fasik? Kenapa? Sebab kalau orang fasik berarti saya bermakmum ke dia tak sah. Tak payah kayak gitu. Teruk kita nanti. Begitu apa ya, tak mau bawa imam dengan orang. Ngapa? Aku belum tahu orang ini orang baik atau orang fasik. Selesai Pak sholat terus sendirian kayak. Paham enggak? Jadi sihatus sholat khalfa kulli birrin aw fajir. Sah salat kita bermakmum kepada imam yang baik-baik atau yang fasik, fajir. Fajir itu muslim tapi tak beraturan dia. Yang haram ditelan, yang halal apalagi, gitu ya. Sah Pak, sah salat kita. Selama berakal sehat lah. Ya, kalau dah gila tak usah lah. Kalau dah gila tuh, kecuali kita tak tahu dia gila kan. Setelah salam kita balik keluar cengengesan sendiri gitu kan. Oh gila tadi ternyata Pak Imam. Dan ini saya ngalami loh gitu. Jadi ngalami itu. Ah udahlah saya tak ulang lagi. Taunya kan dah sholat. Hai, cengengesan dia sendiri di taman. Ya Allah. Itu Ustaz. Jadi tak payah kenalan dulu sama imam. Apa Pak? Tak payah. Tak usah diulang lagi. Sah itu. Ya, sah. Cuman kita yang fasik jangan nawarin jadi imam, betul lah. Nah, itu kasihan lah nanti makmum kan. Kalau makmum berimam kepada orang fasik, ya udahlah ikuti aja. Penting nih, nyambung ke judul kita di Riyadhus Shalihin kemarin. Jadi sepasik apapun imam kita, waliul amri, pemerintah, pemimpin, selama masih boleh kita dirikan sholat, jangan cabut baiat kita. Jangan cabut status kita menjadi rakyat dia. Jangan cabut status dia sebagai pemimpin. Paham ya? Nah sholat pun sama Ustaz. Tak usah muparokoh. Sekali kita lihat, kan dia pakai jubah tuh. Sekali kita lihat dia punya pipi, mak kawan aku ini kata Ustaz kan. Dulu aku tahu dia tukang minum kata gitu. Kata Ustaz muparokoh lah kata dia. Sholat sendiri dia tak ngikut dia. Tak usah itu. Itu sok suci namanya. Betul lah? Sok suci. Cuman kalau kita ngerasa fasik, masih nginum, betul lah? Masih main togel, betul lah? Janganlah ngelangkong-langkong ke depan jadi imam. Betul lah? Malu kita sama Tuhan. Masih senang istri orang, masih WA-an, jangan loncat ke depan. Aku imam katanya, aku fasih. Tapi fasih ya kok. Nah, tak usah dulu. Tapi kadung kita berimam ke orang itu, kita tak usah batalkan sholat. Paham Pak ya? Ripu nanti Pak, susah kita nak sholat. Neliti dulu orang, ngeritik orang. Kita pun kalau dibuka sama Allah rahasia, habis Pak harga diri ini, tak ada tersisa. Buruk kita tuh Allah kan tahu, hatta ke dalam hati. Kalau mulut bolehlah kita berekayasa kan sama orang baik. Kalau hati Allah mah tahu, kita ngerti hati kita. Betul lah? Nah itu. Ini penting nih Pak. Hal-hal dalam fikih ini kan kita ambil iktibarnya dalam kehidupan sehari. Oleh karena itu sebelum ngeritik orang baca dulu diri, betul lah? Nah, sebelum kita ngenyek orang, nyek dulu diri. Sebelum ngenyek pemimpin kita tuh nyek dulu diri kita. Kita mimpinan aja minta ampun. Coba sekarang sekolah online, saya ngambil itibarnya gitu. Anak saya yang SD ini satu kan, gitu. Kalau yang satu mondok, jadi itu ustadznya lah yang tape kan. Yang ini online kelas 1. Gurunya tiap hari ngirim tugas, betul lah. Padahal sudah ada tutorialnya kan. Coba anak diajak 5 menit mau, habis itu main game lagi. Nak tempeleng anak kecil, betul lah. Mikir saya,
Macam inilah orang ngurus kita capeknya, betul lah. Ngurus satu aja kita dah teruk, apalagi ngurus sekota, sekabupaten, seprovinsi, betul lah. Mungkin, itu. Maka jangan salah, orang yang terpilih itu tidak kebetulan, Pak. Mungkin Allah Maha tahu dia kuat, betul lah. Dia mampu. Jangan pula kita nonjolin diri. Aku lebih hebat kata kita. Belum tentu. Kita dengan istri aja pisah bisa jadi, betul lah. Gitu. Kadang dengan istri berantem 3 hari tak taguran gitu, betul lah. Itu makanya penting ngambil iktibar dari fikih, ya. Lanjut, kita tak cerita itu ini. Wa qad yataghayyarul ma bima la yughayyiru tuhariyatahu. Kadang air itu berubah dengan sesuatu yang tidak merubah tahurnya dia, kesuciannya kemampuan dia untuk mensucikan najis dan bulan kemarin pergi situ bening air Sungai Bulai. Sekali pergi dah hijau. Tapi hijaunya itu bukan karena sesuatu, karena lumut yang tumbuh dari dasar danau itu. Masih boleh dipakai? Masih, Pak. Tetap dia dalam keadaan tahur, suci dan mensucikan. Paham Pak ya? Beda kalau terubahnya itu oleh najis. Betul lah? Oleh najis. Misalnya karena banjir, sapi orang tuh tumpah semua ke sawah kita atau ke kolam kita. Bangkainya itu di kolam tuh berubahlah air itu. Baunya robah. Betul lah, warnanya robah. Gara-gara bangkai sapi. Nah, ini mah nyata, betul lah. Tidak lagi tahur, tidak lagi mensuci. Paham Pak ya? Itu tidak lagi mensuci. Dan Pak, ya mohon maaf lah ya. Ini Ustaz, berarti kita ketemu lagi bulan depan ya. Sampai mana tadi? Air berubah tapi tidak menghilangkan status dia sebagai tahur, mensuci. Dah, mohon maaf ya kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.